Makanya kemudian kita barokah ya. Kita semua tidak paham Quran ya barokah. Karena timbang paham keminter atau ra paham terus tahlilan utawa mara kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kayak ora ono pangeran, lha apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Sing ra tahlil jare pangeran, jan kira tau diundang jeng wis kowe mending ngono meni bid'ah. Lah sing repot tak sing diundang, pancen rezekimu kok ngono jeng wis meni wae repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ke rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ndak ikhlas disalahno kabeh. Kowe bela tahlil padum payu, entuk kowe mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita ndak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita ndak pernah tahu. Nah, maka Imam sampean saya tak bedhe nek iso jawab ya alim tenan. Nek iso ya biasa ra apa-apa. Ndak ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dhimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah, mulai dulu ya ada. Lalu orang Khawarij, semoga kowe rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo oke, sing ekstremen ngaco ayo fenomena. Tak lawan dia secara ilmu. Kan koyo-koyo kan ana pertanyaan anu. Berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Dadi kafir lah ra apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran nak Khawarij. Wis jelas mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi menapa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi ku Khawarij. Nabi ora tau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bolak balik. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola mbek santri khusyuk. Bapak iki gedenge pon. Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk wae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kowe duwe cah cilik, misalnya kula duwe cah cilik, anak kula misalnya umur 6 tahun sakniki, tak takoki. Wong paling mbok seneni ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaida. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar itu gak, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ayat famahilil kafirina amhilhum rawaida. Ya, tapi saiki masalah wong wis ora maca Quran, lan do rai-rai Khawarij itu. Gak maca Quran keminter semangat. Repot. Dadi kesalahan oke wong zina iku salah, wong maling iku salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses.
sampai nabi dadi nabi ku ambek malaikat Jibril mergo marai hujjah. Lah nek nabi dadi nabi niate mateni lah lha apa ambek Jibril ambek Israil luwih efektif? Ya ora. Lah lha apa kerjasamane ambek Jibril? Ya ora. Dadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab ambek Israil. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy Shihab itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan fi dzalalim mubin. Sing sitok gak metode dakwah iku furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dhewe, sing grup ini ya dhewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda angen-angen. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, na'am. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi syarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar. Itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus. Sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini. Enggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran enggak apa-apa, dipersilahkan. Asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam. Memang benar-benar apa? Quran terus. Kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, enggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah. Asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah. Paham ya? Semua ablihu makmana setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan. Tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan. Ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan. Macam-macam lah. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu idadil arsy napa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora sida di pangeran ku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2, pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul diceluk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya, terus Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus.
Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka berpikir, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Ya Fir'aun dibah di buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ade pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora apal wis nganggo sing terkenal ja'al haqqu mesti wasaqal batil. Wah angel temen wis. Ah semuso widol-widol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran loh ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Lah iku sing dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena pedenya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak 5 lah, orang kok terus Mustafa barang. Kadang wong ngapal Quran itu curang, anake kon ngapal loh. Bapake ora gelem ngapal. Mulane bareng anake kangilan bapake ngamuk, wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kon setor jeng ngono. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapake iku mudin. Grembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, 2 wulan nyerah. Wong tuwa yo kadang dolim, mungkin dhewe rapal kok maksa. Kalau betul anake goblok mesti faktor turunan.